Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 11 yang hebat. Hari ini kita akan membahas materi transformasi geometri. Untuk pembahasan hari ini kita akan membahas transformasi geometri di titik. Nanti ada yang kita bahas titik dan garis. Untuk saat ini kita membahasnya tentang titik. Cekidot. Anak-anak yang hebat, pembahasan pertama mengenai transformasi geometri di sebuah titik itu ada beberapa yang kita bahas. Untuk titik ini ada translasi atau perpindahan atau pergeseran. Yang kedua ada refleksi atau pencerminan. Yang ketiga ada dilatasi atau perbesaran dan pengecilan, bisa diperbesar bisa dikecil. Dan yang terakhir adalah rotasi, yaitu perputaran. Bisa diputar 90 derajat searah jarum jam atau 90 derajat berlawanan arah jarum jam atau 180 derajat. Itu nanti ada rumusnya. Untuk yang pertama, kita bahas transformasi geometri pada sebuah titik. Yang dilakukannya yaitu translasi atau perpindahan. Jadi titik ini kita pindahin atau kita geser atau kita translasikan. Rumusnya untuk translasi itu hanya ditambah doang ya. Khusus translasi atau pergeseran atau perpindahan itu hanya ditambah. Ingat-ingat ya, ditambah. Ada sebuah titik X, Y ditranslasikan, digeser, dipindahin terhadap titik KL. Maka hasil perpindahannya atau bayangannya, ini ada sebuah titik P ini titiknya ada X, Y, kemudian ditranslasikan dengan titik KL, maka bayangannya P aksen ini bayangan atau nama lainnya ada peta. Hasil bayangannya tersebut adalah X tambah K, Y tambah L. X tambah K, Y tambah L itu adalah hasil dari perpindahan atau translasinya atau pergeserannya gitu ya. Contoh soal nomor 1. Titik M 2,5 ditranslasi oleh 31, maka bayangan titik M tersebut adalah titik M-nya awalnya adalah 2,5 digeser atau ditranslasikan oleh 31, maka hasil bayangannya menjadi 2 tambah 3, 5 tambah 1. Hasilnya bayangannya adalah 5,6. Nah, selesai. Berarti bayangan titik M adalah 5,6. Ini 5 ya, 5,6. Begitu. Mudahan ya. Nomor 2. Titik min 2,1 ditranslasikan oleh 43, kemudian digeser oleh 16, maka bayangan titik tersebut adalah, nah ini digesernya 2 kali. Jadi pertama dia digeser terhadap 43, kemudian digeser lagi oleh 16. Bagaimana bayangannya? Sama aja, pokoknya yang namanya pergeseran atau perpindahan atau translasi itu adalah ditambah. Ini buat khusus titik ya, titik. Nanti garis agak berbeda sedikit. Ini yang titik kita pindahin dulu. Titik min 2,1 digeser oleh 43, ini kan? Maka hasilnya adalah min 2 tambah 4, 1 tambah 3. Maka hasilnya 2,4. Nah, 2,4 ini hasil pergeseran yang pertama. Kalian geser lagi. Gesernya terhadap 16. Ini kan. Maka hasil bayangan akhirnya adalah, tinggal kalian tambahin. 2 tambah 1 langsung aja ya, 3. Hasilnya 3,4 tambah 6, 10. Jadi jawabannya adalah 3,10 gitu. Mudah ya. Contoh soal nomor 3. Titik A, B ditranslasi oleh
46 menghasilkan bayangan min 5,1. Maka titik awal tersebut adalah berapa dan nilai A tambah B-nya berapa. Berarti kalian harus menentukan titik awalnya dulu dengan cara kebalikannya. Kalau tadi titik awalnya diketahui, translasinya diketahui, maka titik akhirnya atau bayangannya adalah kalian tambahin. Nah, kalau sekarang titik akhirnya udah diketahui, translasinya diketahui, maka yang diminta titik awal. Berarti tinggal kalian kurangin saja. Berarti hasil titik awalnya A, B-nya, berarti A, B-nya tinggal kalian kurangin nih. Kan kalau awalnya A tambah 4 sama dengan min 5 gitu kan, atau B tambah 6 sama dengan 1. Berarti kalau mencari titik A, B-nya tinggal kalian kurangin. Mana kurang mana? Titik akhir dikurang sama translasinya, berarti min 5 dikurang 4, 1 dikurang 6. Maka hasilnya adalah min 9, min 5. Ini titik awalnya A, B-nya. A-nya min 9, B-nya min 5. Yang diminta A tambah B. Berarti min 9 ditambah min 5 sama dengan min 14. Dan min 14. Gitu ya. Selesai deh. Lanjut. Transformasi geometri sebuah titik jika titik tersebut direfleksikan atau dicerminkan. Nah, pencerminan ini banyak jenisnya. Ada pencerminan terhadap sumbu X, ada pencerminan terhadap sumbu Y, ada pencerminan terhadap garis X sama dengan sesuatu, X sama dengan K, misalkan ada pencerminan terhadap garis Y sama dengan K, ada pencerminan terhadap sumbu terhadap titik pusat, dan lain-lain. Ada beberapa yang harus kalian hafalin ya. Nah, misalkan saya kasih gambaran dulu untuk pencerminan terhadap sumbu X. Misalkan ada sebuah titik. Ya, kita pakai diagram kartesius kayak gini aja. Ini awalnya dari sini ya. Kenapa nanti hasilnya ketemunya rumusnya itu. Ada diagram kartesius, ada yang X, garis X sama garis Y. Misalkan sebuah titiknya di sini saya ambil. Misalkan titiknya titik P. Titik P ini kita ambil tuh agak 5,4 misalkan. Akan dicerminkan terhadap sumbu X ini nih. Terhadap sumbu ini. Kalau bercermin kalian tahu kan ya. Maka hasil cerminnya di mana? Adanya di bawah sini kan ya. Nah, disinilah. Ini namanya P aksennya. Kira-kira hasil pencerminannya, bilangannya angkanya angka berapa aja? X kan tetap nih, berarti 5. Yang berubah adalah Y-nya. Yang tadinya 4-nya positif, ini kan 5,4 misalkan ya. Maka nanti ketika dia dicerminkan terhadap sumbu X, maka nanti hasilnya negatif 4-nya. Berarti min 4. Apa perbedaannya antara titik P sama P aksen? Adanya di Y-nya. Awalnya positif berubah jadi negatif. Maka pencerminan terhadap sumbu X rumusnya, misalkan titik awalnya adalah X, Y, dicerminkan terhadap sumbu X, ya, dicerminkan terhadap sumbu X, maka hasil pencerminannya adalah X-nya tetap, Y-nya berubah jadi negatif. Nah, dari situ adalah muncul rumus seperti ini. Gitu ya. Jadi, yang pertama, pencerminan atau refleksi terhadap sumbu X, rumusnya rumus bayangannya menjadi X, min Y. Yang Y-nya kalian negatifin gitu. Yang berikutnya, pencerminan terhadap sumbu Y. Ini artinya bukan negatif ya, tapi sumbu Y. Kayak di bahasa Indonesia tuh, jadi ada strip, bukan negatif tapi strip. Terhadap sumbu Y, maka rumusnya kalau tadi yang negatif si Y-nya, kalau ini adalah yang negatif adalah X-nya. Titik awalnya X, Y,
dicerminkan terhadap sumbu Y, maka hasil pencerminannya adalah min X, Y. Gitu ya. Jadi ambil yang belakangnya, hasil pencerminannya. Nah, nih. Ini rumusnya ya. Ingat-ingat. Saya juga sudah memberi kalian rumus-rumusnya yang sudah saya rangkum, yang ada di gambar. Itu kalian pelajari, kalian hafalkan, kalian pahami ya. Ngambilnya dari situ, bisa juga. Sama aja. Terus ada lagi pencerminan terhadap sumbu. Misalkan terhadap sumbu, terhadap garis X sama dengan K. Nah, maka ini rumusnya, kan titik awalnya X, Y dicerminkan terhadap garis X sama dengan K. Maka bayangannya titik P-nya menjadi rumusnya 2K. 2K, 2 dikali K-nya ini, si garisnya ini, garis X sama dengan K, dikurang X, Y. Nah, gitu. Yang berubah adalah di X-nya. Contoh soal nomor 1, titik 3,-4 dicerminkan terhadap sumbu Y, maka bayangan titik tersebut adalah terhadap sumbu Y. Tadi rumusnya apa? Ada sebuah titik 3,-4 ini dicerminkan terhadap sumbu Y. Maka bayangannya menjadi tadi apa? Terhadap sumbu Y. Tadi kan rumusnya bayangannya adalah min X, Y. Gini kan ya. Maka hasilnya min X, Y. X-nya dikasih negatif. X-nya dinegatifin. X-nya dikasih negatif. Y-nya tetap. Ini kan 3. Berarti dikasih negatif menjadi min 3. Sedangkan Y-nya tetap min 4. Nah, selesai. Berarti bayangannya adalah min 3, min 4. Contoh soal nomor 2. Titik min 1,5 ditranslasikan terhadap sumbu X sama dengan 2. Sumbu garisnya, jangan sumbu garis. Terhadap garis X sama dengan 2. Kemudian dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka bayangan titik tersebut. Jadi titik ini ada 2 kali pengerjaan, 2 kali perlakuan. Yang pertama, titik ini direfleksikan terhadap garis X sama dengan 2. Hasilnya nanti baru dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Jadi 2 kali perlakuan. Yang pertama dulu, yang 1,-2, 1,-2-nya kalian min 1,5-nya, min 1,5 kalian cerminkan terhadap garis X sama dengan 2. Ini kan. Apa hasilnya? Tadi rumusnya untuk garis X sama dengan 2, hasil pencerminannya apa? 2K min X, Y. Ini kan hasilnya. Kalian lihat lagi rumusnya. Ingat-ingat dan hafalkan. Rumusnya 2K min X. Saya kasih kalian rumus yang udah dalam bentuk rangkuman. Kalian pelajari, kalian pahami, kalian hafalkan ya. Direfleksikan terhadap garis X sama dengan 2. Maka rumusnya ini nih. 2K dikurang X, Y. K-nya ini adalah garis X-nya itu. X-nya sama dengan berapa? Maka rumus dari itu kita masukkan menjadi, kan rumusnya 2 nih. 2 kali K-nya 2. K-nya ini yang ininya, ini K nih. Ini K, ini K. Ini sebagai K. Nah ya, sebagai K. 2 kali 2 dikurang X-nya, min 1, Y-nya tetap, nggak berubah, 5. Maka hasilnya 2 kali 2, 4, min ketemu min plus, 5. Maka hasilnya adalah 5,5. Nah gitu. Nah titik 5,5 ini kemudian dicerminkan. Nih, kemudian dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Kalian lihat rumusnya di gambar yang udah saya kasih, ya kan? Terhadap Y sama dengan X. Apa rumusnya? Y
Y sama dengan X, kalau titiknya X, Y. Maka hasilnya apa? Kalau di situ hasilnya adalah tinggal dibalik ya kan, hasil bayangannya Y, X dibalik. Berarti kalau ini 5,5 kalian cerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka hasilnya adalah ya 5,5 juga ya kan, karena kalau dibalik tadi kan Y jadi X, X jadi Y, tinggal dibalik yang hasilnya tetap dia juga gitu. Selesai, berarti jawabannya adalah 5,5 bayangannya. Yang berikutnya, transformasi geometri sebuah titik jika titik tersebut didilatasi. Didilatasi itu bisa diperbesar, bisa diperkecil ya. Maka rumusnya ada dua kemungkinan. Yang pertama, kalau titik pusatnya adalah 0,0 dan diperbesarnya dengan skala K atau diperkecilnya dengan skala K, maka rumusnya ada sebuah titik awalnya X, Y, kemudian dicerminkan, kemudian didilatasi oleh sumbu dengan pusatnya 0,0, tulisannya gini ya, pusatnya 0,0 dan faktor skalanya K. Nah, kayak gini. Pusatnya 0,0, faktor skalanya diperbesar atau diperkecilnya dengan K ya. Dengan K. Nih, dengan K. Maka rumusnya menjadi X kali K, Y kali K. Nah, kayak gini ya. Ini P aksennya. P aksennya belum ditulis. Berarti P aksennya hasilnya X kali K, Y kali K. Ini rumusnya. Kalau pusatnya 0,0. Nih ya. Sekarang kalau pusatnya bukan 0,0 ya, pusatnya bukan 0,0, tapi pusatnya kita anggap A, B ya, pusatnya di A, B dan skalanya K. Tetap ya, skalanya K. Perbesarannya atau pengecilannya K. Maka rumusnya menjadi, misalkan titik awalnya P-nya X, Y. Didilatasi dengan pusatnya A, B dan faktor skala K. Gini ya. Dengan pusat A, B dan faktor skalanya K, maka rumus bayangannya menjadi K dulu, faktor skalanya dikali dengan X min A. Itu ya, dikali dengan X min A. X ini titik awalnya, A-nya ini pusatnya, ditutup kurung ditambah A, koma, sekarang yang Y-nya. K dikali Y dikurang B ditambah B. Nah, ini adalah rumusnya ya. Ya, miring ya. Maaf ya kalau miring. Nah, tuh ya. Nah, ini rumusnya nih. Ini rumusnya ya. Diingat-ingat. Di kumpulan rumus, di rangkuman rumus udah ada juga kayak gini ya. Jadi tinggal kalian perhatikan. Contoh soal nomor 1. Titik 4,2 didilatasi oleh 0. Ini artinya pusatnya 0,0 dan faktor skalanya adalah setengah ya. Pusatnya 0,0, faktor skalanya setengah. Maka bayangan titik tersebut adalah, kalian cari bayangannya. Awalnya titiknya 4,2 didilatasi oleh pusatnya 0,0, kemudian faktor skalanya setengah. Kalau pusatnya 0,0, berarti tinggal kalian kaliin aja. Kan berarti hasilnya 4 kali setengah, 2 kali setengah. Karena titik pusatnya 0,0. Maka jawabannya adalah 2,1. Itu. Contoh soal nomor 2. Titik 1,-4 didilatasi oleh ini, maka bayangan titik tersebut ini artinya
titik pusatnya 3,2, bukan 0,0, titik pusatnya 3,2 dan faktor skalanya 4. Yang diminta bayangannya. Jadi ada sebuah titik 1,4 didilatasi oleh 3,2 pusatnya dan skalanya 4. Gitu kan? Maka bayangannya menjadi kayak tadi rumusnya. Rumusnya apa? K buka kurung X dikurang A, X-nya ini titik awalnya dikurang pusatnya ditambah A, K buka kurung Y dikurang B ditambah B. Ini ya. Maka hasilnya K-nya dulu dilihat, K-nya 4. K-nya 4. Berarti 4 ini K, ini A, ini B, ini X, ini Y. Gitu kan? Berarti rumusnya K-nya 4 buka kurung X-nya berapa? 1 dikurang pusatnya 3 ditambah pusatnya 3. Sekarang yang Y-nya, K-nya 4 buka kurung Y-nya min 4 dikurang B-nya pusatnya 2 ditambah 2. Nah, tinggal kalian hitung nih. 1 kurang 3 dikurang dulu, min 2. Ya, min 2 nih. 1 kurang 3 min 2. Min 2. Min 2 kali 4 min 8 tambah 3. Koma. Min 4 dikurang min 2 min 6. Min 6 kali 4 min 24 tambah 2. Maka jawabannya adalah min 5, min 22. Begitu. Mudah ya? Lanjut, transformasi geometri sebuah titik jika titik tersebut dirotasi atau diputar. Diputarnya juga ada beberapa sudut ya, bisa diputar terhadap 90 derajat, bisa diputar terhadap 180 derajat, atau 270, atau 360, atau 45, atau 30 derajat. Nah, untuk yang titik ini yang saya kasih di rumus di kumpulan rumusnya itu adalah yang 90, 180 dan 20 dan 270. Sedangkan untuk yang 45, 30, 60 itu biasanya lebih mudah menggunakan matriks. Nanti pas garis saya akan jelasin ya menggunakan matriks. Sekarang yang spesialnya dulu yang 90, 180 dan 270. Yang pertama, jika sebuah titik X, Y dirotasi dengan sumbunya dengan titik pusatnya 0,0 dan dirotasi sebesar 90 derajat ya, terhadap 90 derajat diputarnya sebesar 90 derajat. 90 derajatnya ini positif. Kalau positif berarti diputarnya berlawanan arah ya. Kalau positif berlawanan arah jarum jam. Jadi kadang soal itu ditulisnya gini, sebuah titik bla 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 atau sebuah titik A, B diputar atau didilatasi dengan pusat 0,0 yang berlawanan arah dengan jarum jam sebesar 90 derajat, maka bayangan titik tersebut adalah gitu. Kadang-kadang bahasanya gitu, bahasa berlawanan arah searah jarum jamnya dituliskan dalam bentuk soal. Di soalnya tuh ditulis. Nah, kalian harus tahu. Berarti kalau berlawanan arah jarum jam berarti positif ya. Derajatnya positif. 90 derajatnya positif. Kalau searah jarum jam berarti 90 derajatnya negatif ya. Berarti ini rumusnya P aksennya maka menjadi min Y, X ya, kalau berlawanan arah jarum jam. Ini rumusnya ya. Maka P aksennya adalah min Y, X. Yang kedua, sebuah titik X, Y diputar atau didilatasi
terhadap sumbu 0,0, pusatnya 0,0, pusatnya 0,0 sebesar 90 derajat, tapi ada tanda negatifnya. Ini ada tanda negatif. Artinya kalau tanda negatif apa tadi? Rotasinya searah jarum jam. Nah, bisa saja bentuk soalnya itu sebuah titik A, B atau X, Y dirotasi dengan pusat 0,0 searah jarum jam sebesar 90 derajat. Ada kata-kata searah jarum jamnya misalkan di soalnya tersebut. Maka bayangannya adalah gitu. Berarti kalian cari yang rumusnya adalah 90 derajatnya itu yang negatif ya. Jangan yang positif, kebalik nanti jawabannya. Maka bayangan titik P-nya menjadi Y, min X. Tuh kan, beda kan? Yang berlawanan arah jarum jam yang positif itu min Y, X. Sedangkan yang searah jarum jam atau yang negatif dia Y, min X gitu ya. Nah, untuk yang dirotasi 180 derajat, 270 derajat, kalian lihat di kumpulan rumusnya ya. Di kumpulan rumus yang udah saya kasih. Oke, jangan lupa perhatikan. Soal nomor 1, titik min 21,11 dirotasi oleh 90 derajat searah jarum jam dengan pusatnya 0,0, maka bayangan titik tersebut adalah tadi, kalau searah jarum jam berarti dia adalah yang negatif ya kan, sudutnya itu yang negatif. Yang sudut negatif itu apa rumusnya? Titik min 21,11 dirotasi oleh pusat 0,0 dan searah jarum jam berarti negatif ya, negatif 90 derajat ya kan, negatif 90 derajat, negatif 90 derajat. Maka bayangannya tadi rumusnya apa kalau kalau searah jarum jam, searah jarum jam berarti yang negatif. Apa tadi rumus bayangannya? Y, min X gitu kan, Y, min X. Berarti ini jawabannya adalah Y, ini kan Y, min X. Berarti ditukar Y-nya di depan 11, X-nya dikasih negatif. Ini kan udah min 21, berarti min 21. Ini kan rumus awalnya. Maka hasilnya jadi 11,21. Nah, gitu. Selesai deh. Contoh soal nomor 2. Contoh soal nomor 2, titik min 13, min 10 didilatasi oleh pusatnya 0,0 dan besar derajatnya 90 derajat positif. Berarti dia berlawanan arah dengan arah jarum jam. Kemudian diputar terhadap pusatnya 0,0 dan besar derajatnya adalah 270 derajat negatif. Maka bayangan titik tersebut adalah, berarti ada dua perlakuan. Yang pertama dirotasi terhadap 90 derajat positif, kemudian dirotasi terhadap 270 derajat negatif. Yang pertama yang 90 derajat dulu, positif. Ini titik ini dirotasi terhadap pusatnya 0,0 dan derajatnya 90 positif, berarti dia berlawanan arah dengan arah jarum jam. Maka bayangannya apa tadi? Reaksennya kalau 90 positif min Y, X ya kan ya, min Y, X. Y-nya tukar ke depan dikasih negatif, X-nya pindah ke belakang, tukar ke belakang, tapi dia tetap nggak berubah. Tadi kan Y-nya min 10, berarti kalau dikasih negatif lagi kan min Y, berarti min 10, X-nya tetap nggak berubah, min 13. Hasilnya menjadi 10,13, min 13. Nah, titik bayangan yang ini yang dirotasi pertama, kalian putar lagi bayangannya tersebut. Berarti 10,-13 dirotasi terhadap
dirotasi terhadap pusatnya 0,0, derajatnya 270 derajat negatif. Maka hasilnya tadi apa rumusnya? Kalian lihat dulu. Kalian lihat yang 270 di kumpulan rumus yang udah saya berikan di gambar. Rumusnya itu adalah P aksennya min Y, X. Min Y, X ya. Bayangannya hasilnya ini. Min Y, X. Berarti sama dengan 90 derajat yang positif. Ya kan? Berarti hasilnya min Y, X. Y-nya min 13. Dikasih min. Berarti min 13, X-nya 10. Tuh. Maka hasilnya adalah 13,10. Selesai. Berarti bayangan akhirnya adalah 13,10. Udah ya.